Halo, selamat pagi. Apa kabarnya? Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Mau tahu? Nah, sebelumnya kita akan panggilkan bintang tamu kita. Sebentar, saya akan telepon. Halo, Bung Sanjaya, gimana kabarnya? Pasti baik ya. Hari ini kita akan sama-sama berbincang-bincang dengan siswa SMA Kristen Gloria 1 mengenai masalah waktu, Pak. Jadi menurut Bapak, seberapa penting sih waktu itu? Halo, selamat pagi Bung Hendri. Ya, terima kasih ya sudah diundang di acara bincang-bincang bersama siswa SMA Kristen Gloria 1. Jadi gini, Bung Hendri, menurut saya waktu itu sangat penting ya, karena dalam kehidupan kita, keberhasilan itu tidak hanya ditentukan dari apa yang kita lakukan dengan tepat, tapi kita melakukannya dengan tepat di waktu yang tepat. Nah, saya kasih contoh nih. Contohnya gini, 2 menit terakhir dari 90 menit, ya kan, menentukan nasib satu bangsa, gitu kan, menentukan nasib satu bangsa. Kira-kira kita mau bicara tentang apa ini? Ada yang tahu? Betul, kita bicara tentang pertandingan sepak bola. Jadi 2 menit terakhir dari 90 menit itu menentukan nasib satu bangsa. Dia bisa menang atau enggak gitu di situ ya. Oh, begitu ya Bung Sanjaya. Jadi saya boleh ambil kesimpulan bahwa waktu itu penting bukan saja dilihat dari tindakan kita melakukan hal yang tepat, tetapi juga di waktu yang tepat ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Oke, betul sekali Bung Hendri, kesimpulannya sangat-sangat betul. Jadi memang waktu itu bukan hanya, keberhasilan itu bukan hanya ditentukan dari apa yang kita lakukan saja, tetapi kita melakukan hal itu di waktu yang tepat. Nah, boleh saya lanjutkan ya Bung Hendri? Oke, akan saya lanjutkan. Kalau kita berbicara masalah waktu, kita tidak bisa lepas dari membicarakan tentang momen. Jadi, momen itu berbicara mengenai saat, situasi, dan kesempatan yang datang dalam hidup kita yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Sedangkan kalau kita bicara masalah waktu, waktu itu berbicara tentang kesiapan kita, kesigapan kita dalam menerima momen tersebut. Jadi intinya gini, bicara masalah kesiapan, itu bagaimana kita siap, sigap dalam mengambil tindakan atau keputusan yang kita buat ketika momen itu datang dalam kehidupan kita. Kalau menurut saya Bung Sanjaya, waktu itu juga penting karena nilai waktu seseorang itu tergantung dari apa yang dia lakukan. Kalau dalam waktu tersebut dia melakukan hal-hal yang mahal, sesuatu, menggunakan kegiatannya dengan baik, menggunakan waktunya untuk mengarah pada masa depan seseorang itu, maka waktu itu punya nilai yang sangat berharga dan mahal. Tetapi sebaliknya, jika waktu itu tidak digunakan untuk hal-hal yang berharga, waktu itu jadi sangat tidak berguna. Dan kita perlu ingat bahwa waktu itu tidak bisa kembali. Nah, kalau menurut Bung Sanjaya gimana? Nah, seperti tadi saya sudah bilang bahwa kita tidak bisa memastikan kapan momen itu datang dalam kehidupan kita. Makanya untuk memastikan keberhasilan itu terus datang dalam kehidupan kita, kita harus mempersiapkan diri dengan tentunya dengan melakukan hal-hal yang sangat berguna, sangat bermakna dalam kehidupan ini. Kesiapan dan kesigapan kita itu merupakan sebuah kunci untuk kita dapat meraih keberhasilan. Nah, saat ini saya akan bercerita, Bung Hendri. Saya akan bercerita tentang seorang atlet pelari jarak 100 meter. Atlet ini sangat terkenal. Atlet ini dia lahir di Jamaika, tetapi pada waktu usia remaja dia pindah ke Inggris. Namanya adalah Linford Christie. Pada pertandingan yang dia ikuti atau pertandingan yang terakhir dalam hidupnya, karena dia melakukan suatu kesalahan,
Jadi kesalahan yang dia lakukan sebenarnya simple, tetapi itu benar-benar fatal. Ya, itu dialami dia pada tahun 96. Nah, sebelumnya dia itu peraih medali emas di Olimpiade tahun 92 waktu di Barcelona. Jadi dia melakukan kesalahan simple, dia false start. Akhirnya dia didiskualifikasi dari pertandingan. Dan sejarah mencatat bahwa sejak hari itu dia tidak pernah kembali lagi ke pertandingan karena kesalahan yang sedikit itu. Tahukah kita bahwa pada waktu seseorang itu bertanding jarak 100 meter, artinya itu jarak yang sangat dekat, pertandingan itu tidak lebih dari 10 detik sebenarnya. Tapi tahukah kita, sadarkah kita, 10 detik ke depan itu akan sangat menentukan masa depan seseorang. Hanya 10 detik. Dan sadarkah kita bahwa ada bertahun-tahun ke belakang untuk mempersiapkan seseorang itu bisa berdiri mengikuti pertandingan Olimpiade jarak 100 meter. Oh iya Bung Sanjaya, tadi saya lupa sesuatu. Kita sudah bicara tentang waktu sejauh ini, tapi kita belum bicara masalah definisi waktu. Kalau menurut Bung Sanjaya, definisi waktu itu apa sih? Oke Bung Hendri, jadi definisi waktu ya. Definisi waktu menurut saya adalah waktu itu berkaitan dengan kesempatan, berkaitan dengan peluang, berkaitan dengan saat seseorang melakukan sesuatu dalam batas tertentu. Nah, itu definisi dari KBBI ya. Nah, kebetulan saya akan menyampaikan sesuatu yang tadi saya kelupaan. Jadi ada seseorang yang pernah menyampaikan bahwa kita jarang sekali menyesal untuk apa yang kita perbuat. Biasanya kita menderita karena ada hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan tapi kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, ada hal-hal yang seharusnya kita lakukan tapi kita tidak lakukan. Nah, itu sama-sama mendatangkan kerugian dalam hidup kita. Nah, sebelum kita mengakhiri apa yang kita bicarakan hari ini, saya akan memberikan tips-tips ya Bung Hendri. Seperti yang tadi saya sudah bicarakan tentang masalah persiapan. Persiapan itu sangat penting, karena persiapan kita menentukan apakah kita siap menerima kesempatan atau tidak. Karena kesempatan itu kita tidak bisa menentukan kapan dia datang dalam kehidupan kita. Seringkali kita baru sadar ketika kita sudah lihat ke belakang dan akhirnya datang penyesalan itu dalam hidup kita. Sebelum nanti saya terakhir berikan tips-tips, mungkin dari Bung Hendri apakah ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditambahkan? Apa ya? Oh, ada Bung Sanjaya. Jadi gini, kualitas hidup seseorang jika dipersiapkan dari usia yang masih remaja, usia 15 tahun, bila dibanding dengan orang yang sudah berusia 40 tahun atau 40 tahun ke atas, tentunya kualitas hidupnya pasti akan berbeda. Jadi menurut saya, persiapan itu ada kaitannya dengan kualitas hidup seseorang. Oke, tips dari saya gini Bung Hendri. Yang pertama adalah kita harus tahu prioritas. Bagaimana menggunakan waktu itu, kita harus melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan masa depan kita. Itu yang dinamakan hal-hal prioritas. Lalu yang kedua, tipsnya adalah mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Contohnya apa? Terlalu banyak tidur, terlalu banyak main game, kita kurang fokus untuk belajar jadinya. Itu tips dari saya. Semoga tips-tips ini bisa menolong kita semua, bisa menolong semua siswa SMA Kristen Gloria 1. Oke, Bung Sanjaya, terima kasih atas pemaparan materinya. Benar-benar kami sangat terberkati dan sangat berguna buat kita semua. Dan saya harapkan semua siswa SMA Kristen Gloria 1, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Sanjaya tadi boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.